Ibu-ibu ini contoh nih, sudah asar jam setengah 4 tapi belum masak, makanya masak dulu gitu ya, terus pengennya nanti mandi dulu, ternyata jam 5 masuk kamar mandi, kemudian ternyata melihat darah dan belum sholat padahal sudah masuk asar. Oke, pertanyaannya berarti wajib sholat enggak? Enggak, masih wajib. Ketika seorang wanita haid kok ternyata sudah masuk waktu sholat, sebenarnya mereka sudah boleh sholat dan sudah wajib sholat ya, meskipun belum azan, meskipun ketika hari Jumat belum selesai khutbah. Oke, ibu-ibu ini contoh nih, hari Jumat azannya misalnya jam 12, kemudian khutbahnya belum selesai, toh azannya juga belum selesai. Pertanyaannya, boleh nggak ibu-ibu sholat zuhur? Jawabannya boleh. Tapi kalau dengar azan paling afdol kalau jawab azan dulu. Tapi tidak harus nunggu khutbahnya selesai untuk sholat zuhur ya. Ini buat ibu-ibu. Tetapi masalahnya begini. Misalnya ya, ibu-ibu ini karena sedang zuhur, kebetulan ada kesibukan dan belum mandi. Biasanya perempuan itu kalau mandi itu harus perfect. Keliru. Kalau sholat itu harus perfect, harus mandi dulu gitu ya. Nggak enak kalau belum mandi, apalagi habis masak. Atau biasanya sore lah ya. Sore ini misalnya sudah asar jam setengah 4 tapi belum masak, makanya masak dulu gitu ya. Terus pengennya nanti mandi dulu, ternyata jam 5 masuk kamar mandi, kemudian ternyata melihat darah dan belum sholat padahal sudah masuk asar. Oke, pertanyaannya berarti wajib sholat enggak? Enggak, masih wajib ya. Kok bisa sih? Iya, masih wajib, tapi tidak bisa sholat setelah itu karena sudah apa? Haid ya. Oke, ini yang nanti harus difahami. Seorang wanita haid yang belum sholat, kok sudah masuk waktu sholat ternyata keburu haid. Ternyata para ulama menganggap, oh wanita itu sudah masuk kewajiban sholat, tapi karena sedang haid berarti sholatnya ditunda. Sampai kapan? Sampai dia nanti apa? Suci. Setidaknya nih Imam Nawawi menyebutkan begini, wa nasafi ma idza adrakat min awalil waqti qadrul imkani tsumma hadat annahu yalzamuhal qada'u. Kata Imam Nawawi, salah seorang ulama madhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Majmu' beliau menyebutkan wa nasafi ma idza adrakat, termasuk salah satu yang dinas atau dituliskan dalam madhab Syafi'i, ketika perempuan itu mendapatkan awal waktu sholat yang mana dia bisa melaksanakan sholat ya, kecuali kalau belum bisa. Kalau sudah bisa melaksanakan sholat tapi enggak sholat-sholat, ternyata ketika mau sholat ternyata haid, maka perempuan itu semahadat, kemudian dia haid, annahu yalzamuha, wajib kepada perempuan itu al-qada'u, untuk qada sholat yang pernah ditinggalkannya ketika dia haid itu. Contoh tadi sholat asar, kemudian dia belum sholat asar ternyata keburu haid, ya berarti dia punya tanggungan apa? Sholat asar. Kalau nanti suci, misalnya nih 7 hari berikutnya, 10 hari berikutnya kok suci, sucinya misalnya zuhur, berarti sebelum sholat zuhur dia sholat apa? Asar. Loh, kok asar dulu Pak Ustadz? Asarnya bukan untuk asar nanti, tapi asar yang dulu ya, asar yang dulu. Kenapa? Karena dia sudah masuk waktu wajib sholat tapi dia tidak sholat, keburu apa? Haid. Oke, ini setidaknya disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Cuma masalahnya begini, berarti wanita itu dosa dong Pak Ustadz. Kenapa? Salah dia nggak buru-buru sholat, makanya ketendang keburu sama haid ya Pak ya. Jawabannya memang sholat itu sudah ada waktunya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, dan waktu sholat itu membentang dari awal waktu sampai akhir waktu. Maaf.
Oke, waktu sholat itu membentang dari awal waktu sampai akhir waktu. Dan selama orang sholat di waktunya, dari awal sampai akhir itu, dia dianggap masih sholat. Kalau belum sholat kok dia keburu haid, dia tidak dianggap meninggalkan apa? Sholat. Kalau tidak dianggap meninggalkan sholat, berarti perempuan itu dianggap tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena waktunya masih, tapi keburu apa? Haid. Beda dengan orang yang waktunya sudah habis, dia belum sholat, kemudian dia haid. Ini beda. Tapi kalau ternyata sholat asar tadi ya Pak ya, sholat asar itu kan mulai dari selesainya zuhur sampai nanti mau menjelang siapa? Maghrib. Selama orang masih sholat di waktu itu, ya berarti masih sholat di waktunya. Bapak misalnya nih jam 5 belum sholat asar, itu dosa nggak sih Pak? Dosa nggak? Belum ya Pak ya. Tidak dosa, tapi nggak dapat fadilah sholat di awal waktu. Ya, jangan keliru. Nabi juga pernah sholat zuhur agak diakhirkan, sholat isya agak diakhirkan, bahkan sholat subuh nanti agak siang dikit. Bukan agak siang sih, agak terang dikit, nanti jangan sampai keliru. Agak siang nggak Pak Ustadz? Berarti jam 7 boleh? Ya enggak ya, agak terang dikit itu boleh. Tidak selalu sholat itu di awal waktu. Tapi kenapa kok di Jakarta Al-Akbar khususnya itu kok sholatnya di awal waktu terus? Ya karena kita kebiasaannya sholat di awal waktu. Di beberapa tempat itu Pak, itu karena sudah menjadi kebiasaan sholat agak diundur, itu nggak masalah ya. Contoh nih beberapa pesantren di Gontor, di Lirboyo itu Pak, sholat zuhurnya itu kadang-kadang agak mundur jam 1-an ya. Sholat isyanya kadang-kadang mundur jam 9. Kenapa? Ya karena mereka pesantren lingkungannya khusus, jam 9 sholat isya, setelah sholat isya mereka tidur ya Pak ya. Oke, habis maghrib itu orang baca Quran, makan, kegiatan, kemudian azan isya jam 9. Kalau di Al-Akbar jam 9 azan isya, banyak yang datang. Pengen lihat siapa sih yang azan ya Pak ya. Jangan-jangan nggak waras gitu kan. Nggak biasa. Ini kebiasaan. Tapi kalau orang sholat di akhir waktu, selama belum habis waktunya, dia tidak dianggap bermaksiat. Kalau tidak dianggap bermaksiat, berarti kalau ibu-ibu belum sholat kok keburu haid, berarti tidak berdosa, tapi wajib apa? Ganti, wajib qadha ya. Ini yang perempuan yang harus difahami. Kemudian selanjutnya, nah ini juga nanti penting nih buat perempuan, dan ini menjadi hal yang bahkan menjadi pendapat dari mayoritas ulama. Jadi gini, kalau tadi keburu haid sudah masuk waktu sholat tapi belum sholat. Yang ini Pak, waktu suci, ya, waktu sucinya perempuan. Ternyata ini saya juga carikan dari banyak kitab, salah satunya Al-Masmu', Imam Nawawi menyebutkan begini. Wa in kana dzalika fi waqtil asri aw fi waqtil isya'i, seorang wanita haid itu ketika sucinya di waktu asar atau di waktu isya. Di waktu asar tuh ya, mau sholat tuh, kebetulan kayaknya udah nggak ada darah yang mengalir atau nggak ada darah yang menetes. Kemudian sudah suci, kemudian mandi. Berarti sucinya di waktu asar atau di waktu isya. Dia suci. Ternyata qala fil jadid yalzamuhu dhuhr bima yalzamu bil asr wa yalzamul maghrib bima yalzamu bil isya. Dan ini pendapat mayoritas ulama Pak. Jadi seorang wanita haid yang sucinya itu di dua waktu, yaitu waktu asar dan waktu isya. Nanti setelah dia bersuci, dia wajib sholat satu sebelumnya. Oke, ya ini dalam madzhab Syafi'i iya, dalam madzhab Hambali iya, bahkan mayoritas ulama, kecuali dalam madzhab Hanafi. Oke, ini yang cukup panjang, ini pernyataan dari Ibnu Qudamah, salah seorang ulama madzhab Hambali, tapi ringkasnya begini. Seorang wanita haid, dia waktu berhentinya haid itu ketika waktu isya, yang wajib dia lakukan pertama kali yaitu dia apa? Bersuci ya. Setelah bersuci, dia wajib qadha sholat maghrib. Kemudian setelah selesai qadha sholat maghrib, baru sholat apa? Isya. Oke ya. Kalau sucinya waktu subuh, habis bersuci dia sholat subuh. Bersucinya kalau waktu antara zuhur dan
Ketika sucinya itu waktu antara subuh dan zuhur, dia cuma wajib nanti sholat zuhur saja di waktunya. Kalau sucinya waktu zuhur, berarti dia cuma wajib sholat zuhur dan seterusnya. Tapi kalau sucinya waktu asar, setelah dia itu mandi wajib, kemudian dia sholat zuhur baru asar ya. Tapi kalau sucinya di waktu maghrib ya berarti cuma sholat maghrib kemudian dilanjutkan sholat berikutnya. Oke, ini dua sholat ini diwajibkan oleh para ulama, dan ini pendapat dari waruya hadzal qaula fil haid tadhuru an Abdurrahman bin Auf, dari banyak sahabat Nabi diantaranya Abdurrahman bin Auf, kemudian Ibnu Abbas, Tawo salah seorang tabi'in, Mujahid tabi'in juga, Nakhai, Zuhri, Rabi'ah, Imam Malik, Imam Al-Lais bin Sa'ad, Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahawai, dan Abu Saur. Dan Imam Ahmad bilang amatut tabi'ina yaquluna bihadzal qaula. Kebanyakan ulama tabi'in itu pendapatnya seperti ini, kecuali satu pendapat yaitu dari Hasan Al-Basri yang diikuti oleh ulama dari madhab Hanafi. Artinya mayoritas ulama dari sahabat Nabi dan tabi'in mereka menyebutkan kalau wanita haid kok sucinya di waktu asar dan waktu isya. Mereka setelah bersuci wajib satu sholat sebelumnya. Bisa dipahami Bu ya? Bisa dipahami ya. Alhamdulillah nih pas ibu-ibu hadir nih.